Saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami. Kami akan mendengarkan sabda-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita Yesaya 50 ayat 9 sampai 10. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan seperti pakaian yang sudah usang. Nyengat akan memakan mereka. Siapa di antara kamu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar pada Allah-Nya. Saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus, ada cerita fabel tentang seekor kura-kura yang menginginkan dirinya untuk bisa terbang ke atas awan, layaknya seekor burung. Suatu hari berbicaralah kura-kura ini kepada sahabatnya, seekor elang. Kapan ya saya bisa terbang seperti engkau di udara? Mendengar hal itu, elang kemudian berkata kepada kura-kura, kamu mau merasakan terbang di udara? Ayo, kuajak kamu untuk terbang di udara. Kura-kura pun menyambut. Tetapi bagaimana caranya? Elang kemudian mengambil sebuah kayu panjang dan berkata, dengan kayu ini kamu bisa terbang di udara. Syaratnya satu saja, kamu harus gigit kayu ini dan tidak boleh berbicara selama kita terbang di udara. Karena ketika kamu berbicara, kamu akan jatuh. Kura-kura sangat bergembira karena sebentar lagi dia akan merasakan apa itu yang namanya terbang di udara. Dengan siap dia pun menjawab, oke. Maka mulailah sang elang mencengkeram kayu itu dan kura-kura menggigit kayu itu keras-keras. Kamu siap? Ingat, saat kita di atas nanti kamu tak boleh berbicara, kata elang. Siap, kura-kura berkata. Mulailah sang elang mengepakkan sayapnya dan sedikit demi sedikit mereka pun mulai terbang. Tak berapa lama di udara, beberapa ekor kura-kura yang ada di daratan melihat kawannya sedang terbang dengan seekor elang itu dan kemudian meneriaki kura-kura itu, hai kamu hebat, kamu bisa terbang. Kura-kura yang sedang terbang itu pun melihat bahwa di daratan ada banyak teman-teman kura-kura lainnya yang berteriak mengaguminya, sehingga dia pun dengan sombongnya berkata, ya hebatlah aku gitu loh. Nah, dia lupa bahwa dia tak boleh berbicara selagi terbang, maka jatuhlah dia dari ketinggian menuju daratan. Bruk. Menjadi taat memang tak mudah. Nah, hari ini kita belajar dari teks firman Tuhan, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus tunduk dan taat terhadap-Nya. Allah adalah Tuhan dan kita adalah hamba dan murid dan anak-anak-Nya. Sehingga kita dalam hal tunduk dan taat terhadap-Nya, karena Allah adalah penolong dan Dia adalah maha kuasa. Kasih-Nya terhadap manusia tidak berkesudahan dan Dia akan menolong setiap umat-Nya yang mengalami kesulitan. Yang kedua, kita harus taat dan tunduk kepada Allah, karena Allah adalah tempat sandaran kita. Allah adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Ketika kita mengalami takut, pergumulan yang hidup, pergumulan dalam setiap aktivitas kita, atau mungkin dalam keluarga, atau apapun yang terjadi yang tidak seperti yang kita harapkan, kita punya Tuhan yang layak dipercaya, Tuhan yang selalu mendengarkan suara, Tuhan yang selalu melihat dan menolong kita, sehingga kita harus tetap setia, taat dan tunduk kepada Allah. Kita tidak perlu mendengar apa suara-suara dari dunia yang membuat kita jatuh jauh dari Tuhan, tapi kita perlu mendengar suara Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami yakin bahwa Tuhan adalah penolong. Tuhan adalah Allah tempat kami percaya dan bersandar sepenuhnya. Ajar kami untuk tidak mengandalkan diri kami ataupun sombong atas pencapaian yang kami peroleh. Engkaulah yang kami tinggikan Tuhan.
Ajar kami untuk selalu tunduk dan taat kepada suara-Mu dan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.